saya dijamret. Kemudian suami saya dengan spontan mengejar jamretnya itu dan dipepet sama suami saya agar berhenti, tapi karena tidak mau berhenti, jamretnya memacu kecepatan lebih tinggi lagi, kemudian menabrak tembok itu lalu terpental ke jalan raya. Melakukan upaya restoratif justice kepada kedua belah pihak. Saat ini sedang diupayakan untuk melaksanakan restoratif justice sehingga kasus tersebut segera bisa selesai. Alhamdulillah, harga kita mas sudah punya restorasi justice. Sebagai seorang suami pasti punya dan juga niat untuk melindungi istri dimanapun berada. Tapi dari sisi Ohok ketika melihat istri dijamret, apakah akan betul-betul refleks mengejar pelakunya sampai tertangkap? Ya. Bahkan mungkin kita tidak tahu dampaknya bisa nyawa pelaku melayang. Oke, ini Kepikiran POV ya, saya sebagai suami gitu yang ditanyakan Andro ya. Kalau saya sebagai suami ya saya juga mungkin akan melakukan hal yang sama dengan Hogi, Andro. Artinya ketika saya mengejar si pelaku penjamretan ini tidak terbesit sedikit pun niat untuk melakukan aksi sampai kedua pelaku ini meninggal dunia. Tapi yang ingin dilakukan seorang suami dari versi saya hanya ingin mengambil kembali barang yang dijamret oleh si pelaku ini sebetulnya. Bukannya secara emosi sudah bercampur baur, bukan hanya ingin mengambil barang, mungkin saja terbesit ingin melukai pelaku. Ada tidak kepikiran di sana, ya? Kalau saya sih nggak sampai ke situ, Sindro. Tapi lebih baik itu tadi kita ambil barang istri kita yang dijamret tadi. Tapi itu tadi karena si pelaku ini juga dalam kondisi yang emosional dan takut ketika dikejar, makanya akhirnya terjadilah kecelakaan yang menewaskan kedua pelaku penjamretan ini. Nah, ini kita akan menampilkan seperti apa kronologis dari peristiwa ini, Bro. Ini sebenarnya kejadiannya pada bulan April tahun 2025. Kami Ya. membuat sebuah ilustrasi artificial intelligence. Kita gambarkan ini Arista yang sedang mengendarai motor. Ia sebenarnya tidak sendirian. Betul. Perhatikan di sisi kirinya ada pelaku yang memang dari jauh membuntuti Arista. Berarti Ya. memang sudah diincar, Betul, ada dua orang. Ini dua pelaku yang berasal dari Pagar Alam Sumatera Selatan begitu ya. Nah, ini memepet motor, kemudian Arista yang sehabis belanja, ini kemudian diambil tas miliknya. Kemudian kedua pelaku tancap gas untuk membawa kabur tas milik Arista ini. Nah, ini sempat kita lihat. terjadi semacam tarik-menarik, tapi kita bayangkan dua pria tenaganya jelas lebih kuat Betul. untuk menarik tas yang dimiliki oleh Arista. Tas ini digondol dan pelaku yang bermotor betul-betul melaju kencang Ya. di belakang Arista. Betul, ini Sebenarnya kejadian Arista ini tidak sendirian, loh. Terjadi pada 26 April ya, penjamretan terjadi di Jalan Solo, Maguwoharjo, Sleman. Betul sekali. Dia janjian dengan suaminya Hogi yang membawa mobil begitu ya. Iring-iringan. Jadi di mobil Hogi ini memang banyak barang sehingga Arista memilih naik motor untuk ke sebuah acara. Tapi kalau kita lihat refleks ya, Ho, ya dari Betul. suami Arista, ada apa Arista? Ada jambret, sempat teriakan jambret Ya. keluar, minta tolong jambret dari seorang Nah, istri. ini refleks seorang suami yang ketika mendengar teriakan istrinya, dia langsung mengejar kedua pelaku yang menjamret tas dari istrinya. Sempat terjadi 3 kali Senggolan. adegan pemepetan ya, dari yang dilakukan oleh Hogi terhadap kedua pelaku yang mengendarai motor. Kedua pelaku juga langsung tancap gas, mengendarai motor dengan kecepatan yang sangat tinggi. Terbayang ini Kemudian kepanikan hilang kendali. seperti apa antara pelaku dan juga tersangka ini karena memepet, sempat tersenggol, tetapi tidak menabrakkan secara langsung. Itu yang patut kami garis bawahi, tidak ada tabrakan secara langsung, tapi tersenggol, motor pelaku tidak bisa terkendali, Betul. kemudian menabrak trotoar ke atas dan tembok yang dihajar di tempat kejadian perkara. Tewas sekaligus dua pelaku. Baik, berdasarkan keterangan dari polisi saat terjatuh juga, salah satu dari pelaku ini masih memegang cutter di tangannya, Bro. Sangat-sangat mengerikan dan polisi sudah memetakan ada dua perkara. Sebenarnya bukan hanya kasus penculikan, penjamretan maksud kami yang akhirnya dihentikan karena pelakunya tewas di tempat, tetapi juga kecelakaan lalu lintas. Coba kita dengarkan, Ya. Ini merupakan keterangan dari Kapolresta Sleman, Yogyakarta. Berikut ini. Sekitar jembatan Transmart itu saya dijamret dipepet dari sebelah kiri, kemudian tas saya di-cutter, dibawa sama jambretnya. Spontan saya berteriak, jambret. Kemudian suami saya dengan spontan mengejar jambretnya itu dan dipepet sama suami saya agar berhenti, tapi karena tidak mau berhenti,
jambretnya memacu kecepatan lebih tinggi lagi, kemudian menabrak tembok itu lalu terpental ke jalan raya. Kalau kontak itu kami ketahui setelah ada di kantor polisi ya Mbak, karena suami saya ngecek untuk mobilnya, dicek juga sama Pak Polisi, di sebelah pintu penumpang itu ada bekas setang ya. Tapi kalau dari dalam mobil itu suami saya nggak merasakan ada body contact karena mungkin getarannya beda kalau di dalam mobil ya. Tentu saja kami shock, kaget kenapa ditetapkan jadi tersangka. Nah itu yang baru tadi kita dengarkan adalah keterangan dari Arista yang merupakan istri dari Hogi, bagaimana kronologi kejadian, dan kita juga akan mendengarkan keterangan dari Kapolres Sleman ini mengenai alasan kenapa kemudian Hogi justru ditetapkan sebagai tersangka di awal ya, walaupun sekarang sudah ada restoratif justice. Berikut ini. Setelah melihat bukti-bukti dari CCTV yang ada, kemudian beliau amati, beliau pelajari, disitulah ditentukan bahwa perkara ini masuk not-ware access atau pembelaan yang tidak berimbang. Maka dari itu penyidik memulai bahwa perbuatan itu adalah perbuatan melanggar hukum, kemudian dilakukan penyidikan. Penyidikan itu juga kita sudah menunggu proses mediasi yang kita lakukan, menawarkan kepada para pengacara masing-masing atau pihak masing-masing untuk dilakukan mediasi dengan baik. Tapi karena tidak ada hasil titik temu, maka proses ini tetap dilanjutkan karena dari pihak korban PH-nya menanyakan terus kepada kita. Akhirnya penyidik dengan bukti CCTV menetapkan tersangka Hogi waktu itu berbulan-bulan sampai akhirnya diserahkan ke kejaksaan. Tapi yang menarik adalah pernyataan dari Kapolresta tadi, ada balasan yang dianggap tidak seimbang. Yang kami tangkap adalah ketika pelakunya menggunakan senjata tajam misalnya, artinya balasannya harus senjata tajam. Ini pelakunya naik motor tapi dihajar, disenggol dengan mobil yang akhirnya berakibat pada kematian dua pelaku ya. Istrinya masih kaget sebenarnya, masih tidak menyangka karena secara logika, bukankah saya ingin menyelamatkan harta benda saya, kenapa malah suami saya yang jadi tersangka? Karena hitungannya pembelaan diri yang dilakukan, kemudian juga sempat dipasangi GPS ya di kakinya, ini menjadi tahanan kota sehingga dapat dilacak kemanapun Hogi berpergian. Nah, Kejari Sleman ini kemudian Bambang Yunanto ini mengupayakan keadilan restoratif justice. Sebenarnya upaya ini tadi sudah disampaikan juga oleh Kapolres juga sudah disampaikan mengenai upaya mediasi yang akan dilakukan, cuman tidak menemui titik terang. Sampai sekarang juga tarik ulur masih terjadi karena dari pihak keluarga korban, kami menempatkannya antara korban dan pelaku jadi terbalik-balik karena posisinya Hoginya tersangka, yang tadinya pelaku, semuanya sudah tewas. Dari keluarga yang di Sumatera Selatan ini mereka ingin ganti rugi, ingin tali asih. Ini ada keterangan dari Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengenai wacana restoratif justice dalam kasus Hogi ini sudah lama mencuat sebenarnya. Baik. Sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, namun Kapolda sudah melaporkan bahwa saat ini sedang diupayakan untuk melaksanakan restoratif justice sehingga kasus tersebut segera bisa selesai. Nah, ini upaya restoratif justice memang sudah dikedepankan di awal sebetulnya karena memang yang satu ingin membela diri, kemudian pelaku penjambretan tewas gitu ya karena kehilangan kendali dari motornya. Ini bisa panjang loh kalau dari Kapolrinya, dari pucuk pimpinan mengatakan restoratif justice ada, tapi kenapa di awal perkara ditetapkan menjadi tersangka? Karena tadi pasal yang ditetapkan adalah Undang-Undang LLAJ, Undang-Undang Nomor 310 Ayat 4 dan 311 itu yang dikenakan karena menghilangkan nyawa orang gitu ya, dianggapnya sebuah kelalaian begitu. Tarik ulurnya sangat alot ini dan kabarnya dalam waktu dekat akan dipanggil oleh Komisi 3 DPR. Betul. Tadi dari Kapolresta Sleman. Ya, dan kita juga akan mendengarkan keterangan dari Jaksa Kejari Sleman begitu ya. Berikut ini. Kami dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Sleman sebagai jaksa fasilitator ya, jaksa fasilitator melakukan upaya restoratif justice kepada kedua belah pihak, yaitu kepada tersangka Hogi dan kepada korban.
Nah, jadi ini ketika kita melihat, Bro, bahwa kejadian seperti ini ketika orang ingin membela diri, kemudian pelaku kejahatan justru misalnya meninggal dunia dan kita yang ditetapkan sebagai tersangka, jangan-jangan besok publik takut nih untuk membela diri. Nah, makanya restoratif justice semacam ini menurut saya adalah upaya hukum yang baik ke depannya, sehingga ketika memang dalam kondisi tertentu, kita yang menjadi korban dari tindak kejahatan melakukan pembelaan diri, tidak semerta-merta kita yang justru malah dipidana. Kasus Hogi menjadi pelajaran, tapi yang kami khawatirkan bagaimana kalau kasus ini tidak jadi sorotan media, tidak viral di media sosial. Jangan-jangan luput dari proses restoratif justice, orangnya jadi tersangka. Ingat kejadian Hok dulu pernah di Bekasi, ia tangan kosong, pelakunya pakai senjata tajam, ia mencoba membela diri. Karena apa? Kalau tidak membela diri, barang yang sudah dirampok, dia yang mati di tempat, sangat berisiko. Polisi, para penyidik betul-betul harus hati-hati memilah pasal dan juga melakukan proses penyidikan hingga naik ke tahap penyidikan. Kita dengarkan dari Hogi yang sekarang mungkin sudah lega karena GPS di kaki, kan dia dipasang GPS di kakinya. Ini sudah dicopot ya? Sudah dilepas, tapi ternyata ini tidak serta-merta mendapatkan restoratif justice. Ya. Dari pihak yang keluarga para pelaku ini minta ganti rugi. Kita tidak tahu persis nominalnya berapa, apakah puluhan juta, ratusan juta. Jangan sampai juga memberatkan. Dan aneh juga sih. Jadi ini maaf dengan syarat begitu ya? Maaf dengan syarat. Kita dengarkan pernyataan dari Hogi yang sudah lega sekali sepertinya. Alhamdulillah udah mulai agak reda Mas. Udah namanya restorasi justice seperti ini. Mungkin kedepannya lebih lega lagi semua gitu. Dari sini dan sana. Artinya saat kejadian memang benar-benar nggak menyangka ya Mas? Nggak menyangka Mas. Ya, jadi kalau pesan saya satu sih, Bro, jangan sampai ada hogi-hogi serupa ke depannya yang bahkan misalnya tidak, tadi Andro katakan tidak terekspos oleh media, kemudian tidak viral, sehingga tidak mendapat atensi, justru malah yang membela diri dari tindak kejahatan, justru dia yang dijadikan tersangka. Polisi, aparat penegak hukum harus betul-betul mencermati, menelaah pasal yang digunakan, kemudian rangkaian konstruksi kasus ini agar masyarakat yang tadinya harusnya menjadi korban malah terbalik jadi tersangka. Kita tunggu besok kehebohan apa di Komisi 3 DPR karena kabarnya Kapolresta Sleman ini pasti agak deg-degan ini Pak Kapolresta akan dipanggil semua ya. Komisi 3 DPR. Kami yakin sajiannya harus objektif, harus sesuai dengan peristiwa yang terjadi dan jangan sampai ada tumbal Pak, jangan sampai Baik. Kita sebagai suami ya. Tentu. Tetap harus melindungi istri kita kan Betul, itu saya setuju dengan Andro. Pemirsa, Kabar Petang masih akan kembali dengan informasi apakah restoratif justice. Nah, ini kita akan bahas saat lagi, tetaplah bersama kami.